Buat kalian yang ketika melihat video ini baru tertarik untuk investasi dan pinginnya investasinya itu yang aman-aman ya, dan kemungkinan ruginya itu kecil, alias ya selalu mengalami keuntungan. Jadi kalian bisa investasi di reksadana. Jadi seperti yang sudah saya lakukan ya sekitaran 2 tahun terakhir ini. Jadi saya investasi di reksadana pasar uang, reksadana Sukor Invest, Syariah Money Market Fund. Salah satu reksadana syariah. Jadi di reksadana juga ada produk syariahnya. Jadi saya mulai nabung ya di sekitaran bulan Januari tahun 2021. Dan sekarang ketika video ini dibuat di akhir bulan Agustus 2022, jadi sudah berjalan kurang lebih 1,5 tahun. Jadi investasi atau menabung ya, modalnya 500.000, dan uang yang 500.000 ini sekarang ini bertambah 37.000 rupiah atau naik 7,5% selama 1,5 tahun. Dan perjalanannya mulus ya, nggak pernah turun dan selalu mengalami kenaikan. Dan untung 7,5 ya selama 1,5 tahun ini. Pasti ada yang bilang kok kecil. Tapi kalau misal kita mau fair ya, dan kita bandingkan ke instrumen investasi yang resmi, jadi misal kita bandingkan daripada kita menabung di tabungan bank misalnya. Jadi misal kita nabung di bank-bank yang sudah cukup terkenal ya, misal Bank BRI, Mandiri, BNI, dan Bank BCA, yang keuntungannya ya rata-rata dalam 1 tahun kalau misal kita nabung di bank-bank ini ya hanya untung sekitaran 0,5%-an setahun. Jadi setahun untung 0,5%. Sedangkan di reksadana tadi ya 7,5% selama 1,5 tahun. Jadi kalau setahun ya kurang lebih di reksadana pasar uang ya bisa untung 5%-an. Jadi berbanding jauh banget daripada tabungan bank yang hanya untung 0,5%. Jadi setelah membahas positifnya reksadana, nah di sini saya akan coba bahas sedikit ya tentang negatif dari reksadana. Dan buat yang masih belum tahu ya tentang reksadana dan cara investasinya, jadi untuk saat ini ada banyak sekali ya aplikasi-aplikasi yang kita bisa pakai untuk menabung atau investasi di reksadana. Jadi salah satunya aplikasi Bibit ya. Jadi kalau misalnya kalian mendaftar di Bibit, ketika mendaftar di awal kalian bisa pakai kode referral jangan kecil ya. Nah nanti kalian investasi 100.000 untuk dapat cashback 25.000 rupiah. Sebenarnya masih ada banyak sekali ya aplikasi lainnya, misal marketplace seperti Bukalapak, kemudian Tokopedia, bahkan e-wallet ya seperti OVO, itu juga sudah bisa investasi di reksadana. Dan untuk resiko yang pertama, jadi di reksadana ini nggak semuanya selalu untung. Jadi ada beberapa jenis reksadana. Jadi yang saya bahas tadi itu reksadana pasar uang yang grafiknya itu stabil mengalami kenaikan ya. Kita bisa lihat seperti ini. Saya akan contohkan reksadana yang lainnya, misal Manulife Dana Kas 2 ini. Nah ini juga stabil mengalami kenaikan. Bahkan 3 tahun juga stabil naik ya. Misal kita coba 5 tahun, ini juga stabil mengalami kenaikan. Jadi di reksadana ada juga reksadana yang resikonya tinggi. Misal ini ya, reksadana saham. Jadi kita tunggu dulu. Jadi kalau investasi di reksadana jangan sampai istilahnya keliru ya. Jadi kalau mau aman ya di pasar uang. Kalau di reksadana saham ini bisa resikonya sangat tinggi. Jadi kita lihat grafiknya 5 tahun, nah seperti ini. Kalau yang di reksadana saham kan bisa lihat di sini ya, drawdown atau dia pernah turun sampai 51%.
Jadi reksadana saham yang grafik warna hijau itu resikonya sangat tinggi. Dan yang pasar uang ini selama 5 tahun terakhir hanya pernah turun 0,08. Jadi kalau mau aman ya investasinya di reksadana yang grafik warna biru, yaitu reksadana pasar uang. Jadi kenapa reksadana pasar uang ini aman? Karena sebenarnya ya isinya itu istilahnya deposito. Jadi isinya deposito dan juga tabungan bank seperti itu. Tabungan bank dan obligasi yang kurang dari 1 tahun. Jadi isinya deposito. Jadi seperti itu untuk reksadana. Jadi pilih yang reksadana yang istilahnya aman ya. Jadi reksadana pasar uang. Kalau reksadana saham itu resikonya tinggi, tapi kita bisa untung tinggi. Kalau yang pasar uang ya keuntungannya sekitaran 4%-an ya setahun, tapi resikonya rendah.